Sheila mau ajakin kamu jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan ke salah satu air terjun Noni Belanda di Kabupaten Bantaeng. Penasaran dong seperti apa lokasinya? Ikuti perjalanan saya ya. Tapi sebelumnya kita singgah dulu ya, makan coto kuda yang khas di Kabupaten Jeneponto. Jadi guys, kita lagi mau makan coto kuda. Kita mau cobain yang namanya coto kuda. Apakah sama dengan yang namanya coto Makassar? Kita lagi di Kabupaten Jeneponto. Nah, kita ini mau otw ke Bantaeng. Sebelum ke Bantaeng, kita cobain dulu nih coto kuda. Nggak lengkap rasanya kalau nggak singgah di Bantaeng nyobain coto kuda ya. Sambelnya ya. Jadi ini adalah coto kuda. Jadi dia bentuknya agak berbeda dengan coto ada lalat. Jadi kalau dilihat dari tekstur dagingnya tuh dia nggak jauh beda ya sama daging kerbau sih kayaknya. Tapi rasanya kita cobain dulu. Apakah rasanya sama dengan coto Makassar atau justru ini agak sedikit beda? Menuju Kabupaten Bantaeng, kita harus melewati beberapa kabupaten dari kota Makassar. Salah satunya Kabupaten Jeneponto. Jadi, gak lengkap rasanya kalau nggak singgah makan coto kuda khas Jeneponto. Nah, kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Wah, gak terasa nih. Udah sampai di objek wisata air terjun Bisapu di Desa Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Jadi untuk sampai ke air terjun Bisapu ini harus ada tangga-tangga kecil yang dilalui. Dan dari sini bisa diintip nih air terjunnya. Keren lah pokoknya ya. Wow, jadi ini lokasi tempat mandi para noni Belanda di zaman Belanda dulu yang ada di Kabupaten Bantaeng. Wih, keren ya. Saat ini kita sudah berada di air terjun Bisapu. Seperti Anda lihat, ini lokasinya. Di sini sebenarnya ada pelangi nih. Coba saya arahkan kameranya fokus ke sana. Nah, indah kan? Karena memang ini lagi masih sore dan mataharinya masih terang banget. Jadi pelanginya harus kelihatan kayak gini dengan air terjun yang luar biasa. Rugi kalau nggak datang ke air terjun Bisapu di Kabupaten Bantaeng. Wow, indah kan pemandangannya, dan kita akan ngobrol-ngobrol nantinya dengan Ibu Kadis Pariwisata ya. Seperti apa sih pengelolaan tempat yang cukup indah ini sampai saat ini, karena saat ini masih ada yang sebagian masih dalam pengerjaan ya. Seperti jembatan ini sendiri masih dalam pengerjaan dan beberapa tempat-tempat lainnya. Nanti kita juga akan lihat seperti apa ke depannya tempat wisata yang lumayan menakjubkan ini. Sekarang kita sudah dengan Ibu Kadis Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Kita akan mengetahui lebih banyak nih seperti apa pengelolaan di wisata air terjun Bisapu ini, dan saya sudah bersama beliau. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik, Ibu, ini kalau bicara soal air terjunnya ya ini keren banget Bu, dan otomatis ini adalah salah satu wisata alam yang bisa bilang bisa dibanggakan di Kabupaten Bantaeng. Sejauh ini sebenarnya bagaimana sih Bu progresnya dari pemerintah kabupaten sendiri? Iya. Jadi objek wisata air terjun Bisapu ini merupakan sebuah objek wisata yang cukup legendaris di Kabupaten Bantaeng. Ini merupakan salah satu objek wisata yang tertua di Kabupaten Bantaeng. Jadi menurut sejarahnya air terjun Bisapu ini sudah ada, bahkan menjadi tempat wisata pada zaman Belanda dulu. Jadi noni-noni Belanda dulu, yang mana dulu Bantaeng itu merupakan Afdeling, itu tempat wisatanya itu di sini, di sini. Jadi air terjun Bisapu dari dulu sampai saat ini menjadi ikon. Kalau mau dibilang landmarknya Bantaeng, iya, air terjun Bisapu ini. Tapi kemudian ini seperti banyak yang baru direnov begitu Bu ya. Memang seperti apa dulunya? Sebagaimana sebuah objek wisata tentu kan senantiasa harus berbenah, senantiasa harus mengupdate dalam rangka peningkatan daya tarik. Karena sebuah objek wisata tentu kita juga akan bersaing dengan objek-objek wisata yang lain. Nah, tentu air terjun Bisapu ini karena ini sebuah objek wisata yang cukup legendaris,
tentu kita tidak mau ketinggalan. Kita tidak mau air terjun Bisapu ini yang dulu begitu dikenal, kemudian tidak mulai ditinggalkan misalnya oleh peminat wisata. Alhamdulillah sampai saat ini dengan beberapa sentuhan-sentuhan yang diberikan, seperti yang saat ini sementara kita tempati, ada tambahan-tambahan fasilitas yang membuat para pengunjung menjadi lebih nyaman. Kemudian ada tempat-tempat untuk mengambil beberapa foto yang merupakan spot foto yang terbaik. Beberapa yang kita lakukan seperti itu. Apa yang baru ditambahkan nih, Bu? Beberapa fasilitas yang kemudian kita berikan sentuhan, misalnya ada anjungan yang untuk menjadi spot foto. Kemudian ada yang pelataran ini plaza, kalau kami sebutnya plaza. Kemudian ada jembatan yang mendekatkan pengunjung ke air terjunnya, tapi memang kedepannya itu kita perlu antisipasi karena pengunjung akan senantiasa berusaha mencari yang lebih dekat. Sementara kami juga harus menjaga keamanan seperti itu. Pengunjung kalau datang ke sini boleh mandi nggak, Bu? Kami tidak perkenankan. Kami tidak perkenankan. Makanya nanti kedepannya kita akan semakin memperbanyak papan bicara. Kenapa? Karena objek wisata ini memang bukan diperuntukkan untuk tempat permandian. Bukan. Jadi memang hanya untuk bersuah foto seperti itu. Kenapa, Bu? Kalau misalnya ada yang mandi, siapa tahu kayak ada masyarakat juga yang datang suka-suka hati terus mandi, tapi ada pengunjung lain kok nggak boleh mandi gitu. Makanya kedepannya kami akan memperkuat pengelola kami yang bertugas di sini. Objek wisata ini memang ada sungainya, memang mengundang minat orang untuk nyemplung ke air. Hanya saja kami harus senantiasa memperhatikan keamanan. Air terjun ini ketika dari wilayah Uluwere itu hujan, itu akan terpengaruh ke sini. Jadi lebih besar dari ini ya, Bu? Iya. Jadi pada suatu kondisi ini kadang kita tidak bisa prediksi kalau hujan deras di atas, tiba-tiba ini akan menjadi bah di sini. Iya. Tapi makanya kita membangun beberapa fasilitas, misalnya jembatan dan sebagainya, itu dengan perhitungan yang matang. Ketika terjadi misalnya limpahan air, itu tidak mengganggu. Tidak ini juga ya? Iya. Hanya saja tentu beda kondisinya kalau ada orang di kali. Nah, itu yang perlu kami antisipasi. Makanya kami di beberapa lokasi itu memberikan peringatan. Berarti di atas sini masyarakat tidak boleh sampai, tapi kalau kan misalkan sampai di bawah nih airnya, Bu. Kalau mereka masyarakat mau memanfaatkan boleh-boleh saja begitu, Bu ya? Memanfaatkan dalam artian untuk hari-hari mungkin. Untuk hari-hari kan kalau di sini masyarakat kalau di sini kan tidak ada rumah, nanti di sebelah sana yang ada rumah. Nah, Ibu, kedepannya dari pemerintah Bantaeng sendiri apa lagi yang akan dilakukan untuk objek wisata ini agar lebih terlihat, lebih istilahnya lebih banyak dilihat orang mungkin melalui media sosial dan sebagainya? Kami di Bantaeng sudah mulai melakukan penataan mulai dari upaya meningkatkan promosi. Kami memiliki Tourist Information Center di Seruni dan itu menjadi pusat untuk pemberian informasi. Kemudian kami juga memiliki aplikasi sebenarnya yang masyarakat bisa unduh melalui Play Store. Meskipun itu saat ini kita masih selalu dalam mengupdate. Aplikasinya apa namanya, Bu? Bantaeng Baik. Jadi ini bisa download di Play Store. Iya, ini memberikan informasi. Saat ini kami terus menyempurnakan. Nah, upaya-upaya seperti ini termasuk Bisapu kami akan senantiasa mengupdate informasinya. Termasuk beberapa yang sudah masuk dalam perencanaan tahun depan. Papan penunjuk di sepanjang jalan, termasuk pintu gerbang di sana tadi, karena itu masih dari tahun kapan. Itu termasuk jalanan untuk masuk ke sini, itu semua sudah masuk dalam perencanaan tahun depan. Kalau misalnya ini kan anak-anak muda biasanya suka lihat Instagram atau Facebook, ada nggak, Bu? Kami di Dinas Pariwisata memiliki akun untuk itu. Ada akun melalui Facebook, ada juga Instagram. Namanya apa, Bu? Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Untuk objek wisata ini sendiri belum punya, tapi ini kami sudah meminta kepada semua pengelola untuk setiap objek wisata memiliki akun sendiri untuk lebih memperluas promosi. Meskipun misalnya di pemerintah kabupaten itu juga ada, di TIC juga ada, tapi tidak ada salahnya kalau semua melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan.
Meski masih kurang pengunjung karena pandemi, justru hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk melakukan renovasi dan juga mempercantik lokasi objek wisata Bisapu Waterfall ini. Jadi besok-besok kalau datang ke sini, tempat selfie-nya udah makin bagus nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmoni Esos MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Saya ingin mengajak kepada seluruh warga di luar Kabupaten Bantaeng dan juga termasuk keluarga besar kami yang ada di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Ayo ke Bantaeng, ayo berkunjung ke air terjun Bisapu, sebuah objek wisata yang sangat legendaris di Kabupaten Bantaeng. Di belakang saya bisa dilihat sebuah air terjun yang ketinggiannya sekitar 85 meter. Itu sebuah ikon, sebuah landmark dari Bantaeng. Ketika Bapak dan Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku, adik-adikku berkunjung ke Bantaeng, pasti tidak lengkap kalau tidak berkunjung ke air terjun Bisapu ini. Anda akan menemukan sebuah pemandangan yang begitu luar biasa ketika berkunjung ke air terjun Bisapu ini. Jadi air terjun Bisapu ini kita bisa menikmati beberapa fasilitas, beberapa spot foto, ada mulai dari anjungan, ada plaza, kemudian ada jembatan yang mendekatkan dengan air terjun, dan beberapa hal lain yang kemudian bisa ditemukan di air terjun Bisapu ini. Kedepannya ketika berkunjung ke sini akan senantiasa ada perubahan kondisi yang lebih baik lagi. Buka mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore setiap hari. Oke, sebelum kembali ke Kota Makassar, nggak lengkap rasanya kalau nggak singgah di Pantai Seruni, salah satu objek wisata lainnya yang ada di daerah ini. Ya, bisa dibilang sih Pantai Seruni ini adalah pantai losarinya Kabupaten Bantaeng. Jaraknya dari air terjun Bisapu juga nggak jauh-jauh amat loh. Cukup berkendara selama 5-10 menit aja, kita udah bisa sampai di Pantai Seruni. Yang paling banyak dilakukan di Pantai Seruni ini karena mulainya dari sore ya sampai malam, jadi banyak yang datang untuk mengabadikan sunset di pantai ini karena memang sangat-sangat mendukung. Jalan-jalan ke Kabupaten Bantaeng tidak lengkap rasanya jika tidak singgah ke Pantai Seruni. Nah, di Pantai Seruni ini banyak sekali yang bisa kita dapati, pemandangannya yang indah seperti yang di belakang saya, dan juga banyak kafe-kafe tempat kita nongkrong, mau minum, makan, snack. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita di Kabupaten Bantaeng. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan bareng Nila di kota-kota selanjutnya.